guys. Di kali ini dan juga hari ini dan juga di channel kali ini dan juga hari ini gue bakal unboxing SHF lagi ya guys ya, yaitu SHF Ultraman S ya guys ya. Ini bukan S yang di kartu itu ya guys, yang di kartu remi. Ini adalah Ultraman ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas dari box depannya dulu. Bisa dilihat dari box depannya dia ada tulisan Bandai Namco, gambar Ultraman S-nya, nama SHF dan juga nama Ultraman S-nya ya guys ya di sini, dan nama Jepangnya. Di sini ada seri Ultraman-nya guys. Di sini ada stiker Tamashii Nation dan juga logo Tamashii Nation-nya ya guys ya. Di sini ada logo Bandai biru karena ini habis di reissue atau dibuat ulang sama Bandai. Oke, di bagian box kanannya ada tulisan Ultraman S-nya dan juga nama Jepangnya ya guys ya. Di bagian sini sampai tengah cuma polosan baik. Di sini cuma ada kata SHF Figures dan kata-kata pokoknya ya banyak gitu ya guys ya. Bagian box sebelah kirinya ada kata SHF Figures dan juga Ultraman S ya guys ya, dan juga si figur atau mainan si Ultraman S ini. Di bagian atas ya dia cuma ada kata SHF Figures dan juga bagian bawahnya bagian bawahnya dia cuma ada si Ultraman S-nya dan juga katanya ya guys ya, atau namanya. Di sini juga ada tulisan SHF Figures lagi. Bagian belakangnya dia ada pose-pose dari si figur atau mainan si Ultraman ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka ya guys ya. Let's go. Oke guys, ini adalah figur dari si Ultraman S-nya. Mari kita buka si dari box terlebih dahulu. Kita keluarkan dia dari penjara ya guys ya. Oke, kita langsung melihat pertama-tama di instruction manualnya guys. Dia di sini mendapatkan 1 2 3 4 5 6 opsi tangan ya guys yang berbeda-beda. Di sini juga ada cara untuk memasang color timer, memasang bagian tangan spesium kosennya, dan juga memasang pokoknya apa ini guys ya, kurang tahu ya guys ya ini namanya. Pokoknya untuk masangnya guys ya biar tidak patah. Oke, langsung saya kita buka si Ultraman S-nya ini. Ini adalah penampakan dari si figur atau mainan Ultraman S ini ya guys ya. Mari kita buka. Ini kita keluarkan dulu dia dari dari boxnya ini guys ya, atau kurang tahu saya. Kita bahas dari mukanya terlebih dahulu. Dari mukanya sebentar. Dari mukanya ini dia terlihat seperti Ultraman ya guys ya, seperti biasa. Nah, di sini dia di bagian matanya banyak bagian warna kuning dan juga kayak hitam pupil gitu ya guys ya. Di sini dia seperti ada telinga gitu guys. Di bagian bawahnya ini ada kayak jelendir telinga gitu yang bagian bulatnya. Di bagian sini dia ada tanduk seperti anak metal ya guys ya. Bagian tengahnya juga ada kayak titik gitu guys, titik biru. Bagian belakangnya cuma polosan putih biasa guys, tidak ada yang spesial. Dan juga bagian tanduknya ini tadi bolong ya guys ya. Lanjut ke bagian badannya. Bagian badannya ini dia bercorak berwarna merah dan juga abu-abu ya guys ya. Dan juga ada sedikit warna biru di bagian color timernya. Di bagian tangan kirinya ini dia bisa diangkat seperti ini. Sebentar. Bisa kalau misalkan kalian ini seperti ini bagian tangannya kalian angkat misalkan sampai sini, nggak bisa ya guys ya, karena ini terhalang bagian bahunya. Jadi kalau misalkan kalian mau angkat full seperti ini, kalian lurusin lagi, kalian turunin tangannya, kalian masukin dan bisa diangkat seperti ini. Oke, dia bisa diangkat seperti ini dan juga tangannya bisa diputar 360 derajat ya guys ya. Oke, sorry ini agak nyangkut. Oke. Terus bagian sisi ketiak ini dia bisa ditekuk dan juga dilurusin lagi. Ball joint pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat ya guys ya. Sama dengan bagian tangan kanannya karena ini bagian tangan. Di bagian pinggang ini dia bisa
kemajuin ke depan dan juga di kebelakangin ya guys ya. Ini bergerak juga dengan pahanya si Ultraman S. Dia juga bisa diinin ke kiri dan juga diinin ke kanan ya guys ya. Dan juga sepertinya dia bisa diputar. Oh, tidak bisa guys ya, tidak bisa diputar 360 derajat. Nanti kalau misalkan diputar, ini bakal crack nih guys, atau kebuka. Sama seperti saya tadi ya guys ya. Makanya saya udah enggak lagi. Enggak lagi. Ternyata ini tidak bisa ya guys ya, diputar 360 derajat. Oke, lanjut ke bagian pahanya atau kakinya saja. Bagian kakinya dia bisa split ya guys ya, sejauh ini. Dan juga dia bisa menendang sejauh ini dan juga di kebelakangnya sejauh ini. Bagian lututnya dia bisa ditekuk seperti ini dan juga dilurusin lagi. Kakinya juga bisa pivot ya guys ya, bisa ke depan seperti ini dan juga ke belakang seperti ini. Bagian ujung kakinya bisa ditekuk ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Habis ini kita lanjut ke Ultraman S lagi, cuma kita lanjut ke aksesorisnya guys ya. Sebentar. Oke, kita langsung saja ke bagian aksesoris tangannya dulu. Bagian tangan pertama, saya akan membahas tangan yang sedang membuka ya guys ya, yang dia ingin terbang sepertinya. Tangan ini dia bagian jempolnya ini ditekuk ke dalam ya guys ya. Nih, nah bisa kalian lihat dia tekuk ke dalam seperti ini. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian tangan keduanya. Bagian tangan keduanya juga dia bagian tangannya membuka seperti ini ya guys ya, cuma ya dia agak rileks tangannya. Nah, dia bagian dari pokoknya dari ujung-ujungnya ini guys, dari jari kelingking sampai jari telunjuk dia seperti ini ya guys ya, rileks seperti ini. Bagian jempolnya dia juga rileks guys, seperti bisa bersalaman kalau misalkan ada pasangan yang berbeda. Lanjut kita bagian tangan yang ketiga. Sebentar. Bagian tangan ketiga dia juga relax. Cumanya bedanya mungkin agak tegang dikit gitu ya guys ya, agak lurus gitu. Nah, bagian sini agak lurus, tidak terlalu seperti ini. Dan juga jempolnya ini agak lurus ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri. Sorry kalau agak buram ya guys, ini akan saya ulang. Nah, dan juga ada kerutan-kerutan dari si sarung tangannya ini guys. Lanjut kita ke bagian tangan yang kelima sepertinya. Keempat guys, sorry. Nah, di bagian tangan keempat ini dia adalah pose peace ya guys ya, seperti pose peace. Cuma saya belum tahu ini buat apaan. Posenya paling buat foto guys, seperti Ultraman yang sedang foto. Bagian sini bagian yang diangkatnya dia ada dari jari telunjuk dan juga jari tengah, dan bagian tertutupnya dia ada jari kelingking, manis dan jempol ya guys ya. Lanjut kita bagian ke tangan yang kelima. Bagian tangan kelima dia juga tangannya membuka seperti ini guys. Sebentar, cumanya dia tegang ya guys ya. Nah, beda dengan tangan yang tadi sebelumnya. Kalau misalkan yang sebelumnya seperti ini ya guys ya, tangan si jempolnya tertutup. Kalau misalkan ini yang kelima, ini yang terakhir, dia tangannya si jempolnya ngebuka ya guys ya. Oke, kita lanjut ke color timer dulu ya guys ya. Asik, color timer. Ini kita bahas color timer. Color timernya sama saja ya guys ya, seperti biasa Ultraman biasa. Merah seperti ini guys, merah dan juga abu-abu. Nah, ini kita lanjut ke bagian Specium Cosena. Bagian Specium Cosena ini dia memakai tangan yang ini guys ya, tangan yang ini. Cumanya dia cuma dipasangin bagian ini doang ya guys, Specium Cosen. Bentuk Specium Cosena dari si Ultraman S sendiri bentuk
persegi panjang ya guys ya, cuma bagian ujungnya ini tidak rata. Oke, kita lanjut ke jurus yang kedua dia. Bagian jurus kedua dia ini adalah paling spesial guys, karena Bandai membuat ini makin bagus. Kadang kan Bandai kalau misalkan buat mainan guys, ada aksesoris yang gak lengkap, terus catnya kadang kurang bagus juga, atau bagian-bagian yang kurang deh guys. Cumanya si Bandai ini dia membuat jurus yang ini guys. Bagian jurus ini tangannya menggunakan sama, memakai tangan yang tadi yang jempolnya menungkuk ya guys ya, sama juga bagian bawahnya ini. Nah, dia ini dipakai seperti ini guys. Sebentar, saya ambil Ultraman S dulu. Nah, ini kita copot dari tangannya dulu guys. Nah, dia dipakainya bukan seperti Specium Kosen guys. Cuma ya, ini bagian tangan kiri dia di bawah, bagian tangan kanan dia ke atas. Nah, bagian tangan kanannya, sebentar, salah kayaknya. Nah, bagian tangan kanannya ini dipasang ke bagian tangan kanan ya, karena memang tangan kanan. Cuma ya, kalian harus hati-hati nih guys, karena ini tajam bagian sini-sini nih, dan juga bisa patah guys. Bagian tangan kanannya sudah terpasang. Ini kita lanjut bagian tangan kirinya guys ya, pasang ke bawah. Nah, seperti ini. Seperti ini ya guys ya. Dia sedang menjurus, pokoknya yang ini guys ya. Saya nggak tahu, lupa namanya apa. Pokoknya jurusnya gede guys. Nah, seperti ini. Habis ini kita lanjut ke sesi untuk menggayakan atau pose-posein si Ultraman ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke bagian pose-pose. Let's go. Oke nih guys, kita sudah berada di tembok bagian pose-posein figurnya ini guys. Seperti biasa ini ada foto Abakio dari JoJo Bizarre Adventure ya guys ya, bagian Joru no Giovanna Yumega Aru. Oke, langsung saja kita balik lagi ke Ultraman S ya. Ini adalah pose pertama dari si Ultraman S nya. Ini dia posenya sedang Specium Kosen ya guys ya, sedang mengeluarkan Specium Kosen. Dengan tangannya ini dia ini ke atas dan menekuk ke atas, dan juga bagian tangan kirinya dia menekuk ke samping ya guys ya. Lanjut saja kita ke pose kedua. Oke, kita lanjut ke pose keduanya. Di bagian pose keduanya dia sedang sekarat atau sedang kehabisan energi, karena di bagian dada ini dia berwarna merah ya guys ya. Nah, lanjut ke pose ketiga. Oke, di pose ketiga ini dia sedang dimintain foto dengan bocil-bocil ya guys ya. Jadi dia gayanya seperti ini guys, gayanya peace, dan juga bagian tangan kirinya dia mengepal ya guys ya. Habis ini kita lanjut saya ke sesi bagian akhir ya guys ya. Oke, ini adalah penjelasan atau tentang si figur Ultraman S ini guys. Oke, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys. Nama saya Muhammad Rizky Hilal, dan juga jangan lupa bilang ya guys ya, kalau misalkan saya ingin collab dengan Medi Renali. Oke, sekian dari video saya. Bye bye.